Video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di negara Djibouti. Ini adalah negara ke-154 yang aku kunjungi. Jadi negara ini terletak di Horn of Africa atau Tanduk Afrika. Katanya sih negara ini adalah negara termahal yang ada di Afrika. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton episode Djibouti Afrika. Halo guys, selamat pagi dari Jeddah, Saudi Arabia. Sekarang aku masih sama Daniel. Jadi masih dalam misi untuk menjelajahi Horn of Africa. Jadi ada beberapa negara di sini. Kalau kalian lihat video-video kemarin, kita kemana aja? Ke Eritrea doang. Baru ke Eritrea. Dan kita udah berapa hari? Udah hampir seminggu. Next di flight ini, sesuai dengan yang kalian lihat di judul, kita bakal pergi ke satu negara namanya Djibouti. Ini kayak negara terkecil yang ada di Horn of Africa. Tapi banyak fakta-fakta menarik tentang negara ini. Jadi tunggu aja video-video selanjutnya. Dan kita bakal terbang hari ini. Sekarang itu jam 2 pagi. 2.40 2.40. pagi. Dan Pagi itu jam 4.20 ya. iya pagi banget. Kenapa pagi banget? Karena dari Jeddah ke Djibouti itu cuma ada di hari Minggu. Flightnya cuma sekali seminggu dan itu juga yang lumayan affordable ya. Iya, soalnya emang itu doang sih adanya. Kalau Iya. yang lain harus lewat tempat lain juga. Betul. Dan itu yang paling murah. Kita datangnya pagi karena kemarin kan kita udah ke Eritrea lewat Jeddah juga, dan kebetulan mungkin karena jamnya juga ya, jam Iya. 6 pagi. Jam Jam 7. kita jam 5 OTW kayaknya. Tapi pesawatnya jam 7 atau Iya. 8 gitu. Dan rame banget. Kayak agak chaotic gitu, jadi makanya kita kali ini mau datang lebih awal. Ternyata sepi banget kali ini. sepi banget. Imigrasi, Iya, security-nya kemarin tuh security-nya lama banget, Iya, tapi lama. sekarang Itu sepi udah- banget. Apa chaos pas imigrasi. Iya, chaos banget waktu itu kemarin. Ya, sekarang kita di Jeddah, kita transit, maksudnya jalan-jalan dulu di sini sejaman, nanti baru ke gate ya. Jadi ikoniknya di Jeddah itu kayak ini, kayak apa nih yang gerak-gerak ini nggak tahu. Kayak deh. pendulum gitu. Pendulum ya, Pendulum. pendulum. Kayaknya dia nggak pakai mesin ya, dia langsung Kayak gerak. diayun aja. Iya. Tapi kalau kalian keluar itu ada akuarium. Ya, aku pas di Rivals ada Iya. akuarium gede. Nah, dulu aku ngincer itu, tapi ternyata harus keluar imigrasi waktu pertama kali transit, jadi nggak bisa. Dan Djibouti ini bakal jadi negara ke-114-nya aku sama Daniel. Karena ya kita ketemunya tuh kayak nggak sengaja ya. Iya, dan Oh, udah 113. iya ketemunya tuh udah 112 negara, aku juga 112, dia juga 112 negara. Jadi kalau kalian kepo dengan perjalanan dia lebih banyak jalan di Amerika Selatan. Ya, sedangkan aku ada negara-negara kecil-kecil lainnya. Tapi sama, jumlahnya 112 gitu. So, Djibouti bakal jadi negara ke-114. Kita excited banget karena ya seru unlock berdua ternyata. Bisa sharing cost. Betul, lebih nyaman dan lebih merasa aman ya. Kurang lebih kita berapa hari? Djibouti 2 hari setengah ya? 2 hari setengah, 2 hari. Ya, hampir 3 hari lah. Ya, hitungan 3 hari lah. Cuman kita juga santai-santai lumayan lah nanti ya. Untuk Bandara Jeddah tuh sekarang dia udah renov. Dulu tahun lalu dia masih kurang bagus guys. Jadi sekarang udah renov dan ada wifi sih. Wifi-nya terbatas juga ya. Terbatas juga, kayak nggak unlimited banget kayak negara-negara Gulf lainnya. Kayak di Qatar, Bahrain, atau beberapa di Dubai. Oke, jadi aku udah boarding di pesawat dan sekarang kita bakal nunggu. Tapi flightnya itu on time banget. Ini Flynas ini kayak low cost-nya di Saudi, jadi kayak low cost-nya si Saudi. Dan setelah 1 jam kita udah approaching menuju ke Djibouti. Ini aku pakai shawl karena dingin banget pesawatnya. Dan ya, kita bakal unlock negara ke-114. Nah, untuk ke Djibouti ini kalian bisa pakai e-visa. Aku pakai e-visa sama temanku, atau bisa visa on arrival, tapi better pakai e-visa karena gampang banget di webnya. Nah, ini pesawat ke Djibouti ini yang pakai Flynas yang murah ini tuh tiketnya tuh cuman kayaknya 2 juta deh. 1-2 juta, murah banget. Jadi flightnya cuma seminggu sekali, karena udah seminggu sekalipun flightnya itu masih kayak kosong gitu, cuma ada setengah terisi.
Jadi kita baru sampai di Djibouti dan kita udah keluar sih imigrasi. Kita sekarang lagi cari duit lokal. Imigrasinya lancar banget. Yang penting kalian visa aja karena visa on arrival tuh lama banget tadi. Gitu. Ya bener-bener cek dokumen lo gitu sih. Iya. Visa aku tuh ada kesalahan nomor kemarin jadi aku apply ulang. Jadi lumayan tenang gitu. Nah untuk mata uangnya ini kita lagi cari-cari ATM yang bagus. Yang fee-nya paling murah. Iya, dan yang paling kanan ini yang paling murah itu cuman berapa ya? 37 Tapi dia persenan itu ribuan. Persen. Persenan ya? Persen. Jadi kayak gue coba awalnya coba ambil 10.000, kenanya 300. Oh naik ya, nambah naik Tapi ya? kan karena mau ambil 25.000, jadi kenanya 900-an. Oh naik ya fee-nya. Dan ini tuh bisa dibilang negara termahal di Afrika katanya. Dan ada satu vlogger namanya Drubinski, dia bilang itu negara termahal di Afrika dan termahal nomor 5 lah di dunia. Kenapa? Mungkin nanti kalian nonton videonya, nanti juga bakal bikin kalian shock juga. Sama tadi begitu kita lihat itu banyak banget pesawat-pesawat militer karena ini tuh merupakan hub bagi 5 militer terbesar di dunia kayak Perancis, Cina, Rusia, US sama apa Jepang. Satu lagi Jepang kalau ada ya. Karena banyak makanan Jepang juga jadi di sini. Dan itulah karena dia tuh menjaga selat mau ke Red Sea. Iya. Jadi makanya banyak militer yang berjaga di sini untuk kelancaran kapal-kapal gitu. Dan nanti mungkin aku bakal jelasin ketika kita udah sampai di kota. Jadi di sini ATM-nya tuh bisa bahasa Arab sama bahasa Perancis, tapi mostly Perancis. Oh orang-orangnya ya. Jadi kalian kalau misalnya ke sini belajar bahasa Perancis ya. Main. Dia bisa ngomong Perancis guys. Cuma dikit doang. Bonsoir. Itu selamat malam itu. Bagus? Lucu uangnya. Kok bagus duitnya? Kayak apa ya? Sangat berwarna ya. Bagus banget duitnya. Dikasihnya gede banget nih, nggak ada yang mau nerima nggak sih? Bagus banget ya. Jadi 1 franc Djibouti itu sekitar berapa? 100 rupiah lah. Ini sekitar segini itu 1 juta ya? Iya. Iya gede banget. Bagus banget warnanya. Ada yang mau nerima nggak? Guys, jadi di sini kita baru tukar duit dan di sini tuh ada 3.500. fix price buat taksinya. Ini berapa ya? 3.500 kan? Iya, kita juga ngeliat. Kayaknya Kita 3.500 atau nggak ada pantai kita ya? ada, tapi kan maksudnya Kempinski, kita dekat Sheraton kalau nggak salah. Oh, oke. Iya tuh Plateau de Serpong. Iya. Oh iya. Plateau, iya kita ke Plateau itu. Ini kan kedengaran suara pesawat-pesawat militer tuh beda banget. Ini juga ada soal helikopter juga. Iya tadi helikopter banyak. Karena ya mereka tuh menjaga Si Laut Merah ini. Karena negara-negara sebelahnya tuh suka cari Iya, soalnya kan banyak masalah. shipping gitu kan. Iya. Dan di Gulf of Aden-nya kan juga ada Somalia Iya. yang terkenal dengan pembajakannya. Pembajakan ya. Guys, ada fixed price jadi kayak 3.500. Aku salut banget Daniel bisa bahasa Perancis ternyata. Et combien de temps à la fin? بدأ بدأ 14 mal. 10 minutes. Et combien de peuples vivent à Djibouti? Combien de population à Djibouti? C'est 1 million. Pardon? 1 million. Amin. Bener-bener yang datang ke negaranya tuh jarang banget turis kayaknya. Jadi ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi. Sebenarnya kalau di kota nggak terlalu banyak ya. Di kota tuh nggak terlalu banyak yang bisa dikunjungin. Tapi kalau di pinggir-pinggir itu ada beberapa tempat juga bisa. Ini first time banget nih di tempat yang lumayan unik sih. Nanti aku jelasin banyak hal di sini.
Oke guys, jadi kita udah sampai di guest house kita. Jadi ini salah satu yang termurah karena hotel di sini tuh mahal-mahal banget. Ada Sheraton dan lain-lain itu kayak semalam bisa 3 jutaan gitu. Dan ini dapat kayak 2,3 buat 2 malam dan kita bisa share berdua itu. Ini yang termurah gitu ya. Dan view-nya tuh langsung ada ke pantai. Ini namanya tuh Pantai La Siesta. Tapi ya pantai-pantai biasa gitu loh. Kayak banyak beberapa sampah-sampah juga di pinggir-pinggir sini. Jadi nanti kita bakal jalan ke area sana, itu banyak tempat makanan, sama area belakang tuh ada kotanya juga. Nah di sebelah ini tuh ada pos kayak pos militer gitu, nggak tahu deh, kayak banyak tentara yang jaga. Jadi memang kalau kalian belum tahu, seperti aku bilang tadi, kayak waktu aku landing tadi di Djibouti Airport itu banyak banget kayak pangkalan militer, pesawat-pesawat perang Amerika, terus ada yang Perancis juga, itu banyak banget kayak pesawat-pesawatnya. Dan mereka selalu jaga di tempat ini. Dan kebanyakan dari mereka juga kayak ada bawa keluarga dan lain-lain. Tadi di jalan tuh ketemu beberapa kayak orang-orang bule kayak gitu, kayak anak-anaknya. Dan tentunya karena hal itu, jadi kebanyakan harga-harga di sini tuh mahal banget. Kayak seporsi makan tuh bisa 300.000 mungkin. Itu kita bakal buktikan di kota, sama kayak gara-gara ada pangkalan militer juga. Bahkan di tempat kayak gini ada Subway sandwichnya Amerika gitu. Terus kayaknya ada beberapa lagi yang fast food gitu. Bener-bener ini negaranya unik sih. Ini view dari guest house-nya. Dan kita bakal jalan kaki. Katanya sih aman aja sih kalau kita jalan-jalan di sana ya. Guys, jadi kita udah keluar ya. Jadi keluar. Jam 9 pagi dan ini suasana kotanya. Tadi barusan kita ketemu sama satu orang Jepang, Ya di cewek, community charity gitu ya. charity gitu. Dan dia udah setahun di sini, bener-bener kayak ngabdi lah Ya, setahunan. dan dia bisa kayak sedikit di bahasa lokal. Bahasa lokal ya. Sama ada bawa anak-anak gitu ke charity. Dan ini suasana jalanannya kayak memang berasa lebih Afrika aja ya dibandingkan Eritrea sebelumnya yang kita pergi. Tapi memang ini di Afrika guys. Jadi kita jalan-jalan pengen cari SIM card dan pengen cari tempat makan. Tapi ya kata orang-orang di sini memang kemiskinannya lumayan tinggi. Tapi ya so-so lah untuk keamanannya. Aman Kayak kan? average. Si orang hotel kita sih bilangnya aman ya. Iya, orang hotel Soalnya kita biar bilangnya orang aman. apa, biar sekuritas ini. Karena banyak militer gitu, jadi kayak beberapa di jalan-jalan mungkin kita bakal jaga-jaga aja buat ngerekam kalau misalnya nggak boleh ngerekam tempat-tempat Ada private militer, kayak militer gitu. Tapi inilah suasana sekitaran di Djibouti. Djibouti. Jadi sekarang kita lagi mau ke People's Palace. People's Palace salah satu tempat wisata di sini. Iya, nggak tahu ya tempat wisata atau enggak, tapi dia ya kayak square gitu. Ya, Kayak apa namanya? Kayak alun-alun gitu ya, semacam gitu. alun-alun kota Kita ya. bawa ke sana buat lihat kayak gimana, dan kebetulan saat juga ada tempat SIM buat beli SIM gitu. Beli SIM card, betul. Jujur pengalaman kita di Afrika, lu udah berapa negara? Aku paling baru 15-an. Oh, belum terlalu banyak sih, paling Namibia, Namibia, Ethiopia, negara-negara yang aman lah ya. ya lebih aman lah. Iya. Maroko, Tunisia sama Egypt. Ya itu aman-aman semua sih. Dan kita bener-bener kita combine nih mental kita berdua buat pergi ke negara-negara yang sebenarnya susah ya. lebih susah dari segi requirement dan segi keamanan mungkin ya. Karena di sini Iya, bener-bener beda sih. Betul. Jadi aspek kenyamanan juga beda sih. Kenyamanannya udah beda banget. Di sini bahkan hotel biasa aja udah mahal banget ya. Iya. Maksudnya yang cari dapat standar Western itu bakal lebih susah lah. Iya, lebih susah. Ini kita lagi ke alun-alun. Ini ada bendera Djibouti. Benderanya tuh kayak warnanya biru, hijau, putih, sama ada satu bintang gitu. Bener-bener dalam misi mengunjungi semua negara di dunia, banyak sisa-sisa negara ini, sisa 80-an, itu negara-negara yang bukan turis banget. Salah satunya ini. Negara ini tuh kayak bener-bener kayak negara militer gitulah. Dan orang-orang lokal di sini ya mirip-mirip orang Somalia, Eritrea, dan Sudan di deket-deket sini. Jadi faktanya kan ada kurang lebih dulu tuh ada 4 doang markas militer besar di sini.
tapi sekarang nambah China itu dalam beberapa tahun belakangan. Jadi benar-benar kekuatan militer di negara ini tuh untuk menjaga Laut Merah itu benar-benar dahsyat dan luar biasa. Karena memang kapal-kapal melintas itu sering ada perompak-perompaknya itu yang tadi kita bilang guys. Nah sekarang kita sampai di alun-alunnya, kayak ada monumen perjuangan gitulah, ada benderanya. Palace to people, kayak people place gitu, kayak tempat-tempat buat nongkrong nyantai. Kalau misalnya di Indo kita sebutnya alun-alun gitu. Oke guys, sekarang kita barusan nyampe di Palais de Peuple, artinya itu ya Palace of the People gitu. Ya atau ya bahasa Indonesianya rumah orang-orang lah. Jadi dia semacam convention center gitu, tempat konferensi. Dan ini salah satu gedung yang lumayan notable lah di Djibouti ini. Karena gedung-gedung lainnya itu sebenarnya mungkin ya lebih kecil-kecil dan bukan yang megah-megah gitu sih sebenarnya. Dan ini juga ada bendera gedenya. Jadi dia benderanya warna biru muda, hijau, dengan segitiga warna putih, ada bintang merah di tengahnya. Itu dah Palais de Peuple, seperti ini aja. Dan ini ada monumennya juga, tadi dijelasin. Oke, jadi di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di Djibouti. Jadi nama ibu kotanya itu adalah kota Djibouti, Djibouti City, tapi memang nama negaranya itu Djibouti. Nah kalau dilihat tarik balik ke zaman kolonialisme, waktu itu nama aslinya itu bukan Djibouti guys, nama aslinya adalah French Somalia. Jadi memang dulu daerah ini tuh dikuasai oleh Prancis di Afrika itu. Dan kalau kalian tahu, kayak Prancis itu suka banget ambil daerah juga, kayak di Amerika Latin juga ada satu French Guyana. Itu juga dia tuh suka banget ambil part-part kecil gitu. Nah, tapi juga ada beberapa daerah lain juga, kayak di Oceania tuh ada beberapa, terus kayak di dekat Madagaskar itu ada juga wilayah Prancis gitu. Nah, tapi ini bukan part of Prancis, karena dia sudah merdeka menjadi satu negara utuh Djibouti, ada presiden, tapi mayoritas mereka juga bisa banget pakai bahasa Prancis. Makanya tadi kalian lihat beberapa kali si Daniel tuh bisa ngomong bahasa Perancis, jadi komunikasinya tuh lebih gampang gitu. Karena beberapa orang ya nggak tahu kayak bahasa Inggris gitu, maksudnya nggak terlalu expert bahasa Inggris. Jadi sangat-sangat memudahkan kalau kalian bisa berbahasa Perancis di sini. Nah guys, jadi kita buat SIM card ya. Ini kartunya aja tuh cuman 100.000 franc ya. Sini tuh mata uangnya franc. Jadi kayak ya. Jadi kita satu aja. Bisa share-share nanti. Kalau misalnya di cafe juga Iya ada wifi. ada wifi. Jadi beda sama Eritrea. Paling buat nanya-nanya WA, info aja gitu. Kalau Eritrea benar-benar nggak bisa kemarin tetangganya. Kalau sini masih banyak cafe, banyak buat apa tuh namanya? Internet itu masih gampang banget sih. Jadi masih bayar dulu, pakai paspor, foto, bener-bener kayak masih konvensional banget, lama ya. Dan ini banyak orang lokal karena nggak ada turis di sini. Karena orang-orang kayak masang-masang telepon rumah itu biasanya di sini. Ini rame banget sih. Dimasukin Ya begitu. SIM lock. SIM. Oh ada pinnya ya? Oh iya. 6106. 6106. Guys, jadi setelah beli kartunya, kita tuh isi ulangnya di warung di sini. Agak kayak di Indo gitu. Kayak di Indo ya, zaman-zaman dulu. Kita mesti isi ulang kartunya itu. Dapat voucher. Ini di warung-warung kayak apa? Oh iya, kayak gini. Iya kan? Tadi Iya, digosok-gosok gitu. Nah, jadi kita mesti balik lagi. Ini kayak beli voucher banget gak sih? Iya kayak beli voucher, terus dia bakal nunjukin cara masukin. Cara masukinnya. Bener-bener belinya di warung sini, kayak warung-warung snack di Indo gitu. Kayak bener-bener konvensional banget, masih zaman dulu gitu. Kayak gosok-gosok banget ya. Dapat nomor kodenya. Dapat kodenya, nanti isi. Oke guys, kita barusan udah bisa nge-recharge SIM card kita dan akhirnya internetnya bisa jalan dan hotspotnya juga bisa jalan.
Dan sekarang kita lagi jalan ke arah kafe buat sarapan karena kita udah bangun jam 1 ya tadi ya. Iya. Dan belum makan banyak. Tadi gue udah sempat makan tempe sih, tapi si Mike nggak mau makan, mungkin lagi diet. Tapi kita sekarang bakal ke kafe dulu ya. Nah, sekarang kita mau pergi makan ya. Makan dulu, lapar Jam nih. 10 pagi. Jam 10 pagi. Ya sebenarnya kita bangun jam 1, sekarang jam 10, berarti kayak udah jam 5 sore gitu ya? Iya, nggak sih? makanya kayak udah ada agak capek, padahal Baru mulai sebenarnya. baru mulai hari ya. Dan Kita nyantai. iya, kita nyantai aja hari ini karena sebenarnya di Djibouti City ini nggak terlalu banyak yang dilihat. Lebih ke enjoy city-nya aja sih, jalan-jalan gitu aja sama kafe-kafe. Iya. Dan sekarang matahari udah keluar sih, jadi dia mulai kerasa panas. Iya. Di sini tuh kebanyakan orang-orang kira kita orang Cina, jadi Iya. ni men hao gitu. Tapi ya emang banyak kan orang Asia sini ya orang Cina sih, jadi nggak salah juga ya. Jepang juga ada. Jepang juga ada, tapi mereka pasti gaya panggilnya ni hao ya. Tapi kayak gitulah guys, kalau jalan-jalan di luar negeri, kalian bakal di assume-nya tuh kayak dari nasionalitas tertentu. Kalau mukanya kayak agak Asia Timur gitu, pasti kiranya Cina. Nah, jadi ini suasana jalanannya ya. Kita jalan-jalan di kota. Nah, jadi kalian udah tahu belum sih Djibouti negara di sini Horn of Africa, jadi kayak di tanduk Afrika. Bener-bener kayak mungkin banyak yang nggak tahu sih. Biasanya nggak tahu, karena emang dia salah satu negara terkecil di benua Afrika yang bukan Iya. pulau. Dan dia tuh dihimpit sama Eritrea, Ethiopia, sama Somalia. Iya. Jadi guys, kita tuh pengen menghemat juga karena nanti dulu. Karena apa? Karena mahal ya kalau makan di resto ya. Ini salah satu negara termahal. Salah satu negara termahal. Kalau kita Masa makan restoran mulu bakal habis itu. 300.000 guys sekali makan. Jadi kita coba ke kafe lihat harga makanannya. Ada kopi juga sebenarnya. Namanya Mood Cafe. Jadi sini banyak pastries gitu, kayak di Prancis banget ya. Duduk sini aja. Kayak vanilla coklat aja. Satu. Terus es coklat. Karena aku sekarang lagi detox minum kopi, jadi kita minumnya es coklat apa? Iya. Di sini kayak satu roti berapa? 25 ribuan lah. Iya, kita makan ringan dulu aja, kayak masih sarapan gini. Nanti sore baru cari lagi. Tuh. Oh ya guys, jadi di sini WhatsApp tuh kayak diblokir gitu. Jadi aku mesti pakai VPN jadi buat buka. Dan kita nyantai dulu aja karena masih jam 10 pagi ya. Kayak tadi baru datang ke satu tempat doang, jadi kita sarapan dulu. Jadi kita pesan apa nih? Kayak panas coklat. Kayak panas coklat gitu sama frappe. Jadi kita pilihnya yang sengaja kalorinya banyak. Kita bakal mengurangi makanan sama di sini. Tapi sini banyak banget Perancisnya sih. Ya sengaja sih kita milih kayak gini. Ini sombong nih pakai garpu. Pakai ini deh, pakai. Terus aku pesan es coklat nih, kayaknya enak banget. Nyesel kan lu beli itu? Iya. Enak. Banyak coklatnya. 25.000. Jadi satu franc itu kali aja 10. Es coklatnya mahal. Enggak sih, 60.000 kayak di Jakarta lah. 600. Iya kayak di kafe mahal gitu lah. Ini kita belajar bahasa Prancis nih. Kan si Mike belum tahu banyak bahasa. Jadi kalau mau ke Djibouti harus bisa bahasa Perancis lah ya. Ya, karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris dan Susah. ya apalagi kalau di market gitu, kalau mau beli mungkin susah kalau nggak tahu sedikit bahasa Prancis. Menurutku susah karena dari airport pun kita nggak bisa beli SIM, nggak bisa beli SIM. Bener banget. Jadi kalau misalkan nggak, ya karena belum punya eSIM, pasti susah buat kayak pakai translator gitu-gitu juga. Jadi mungkin sebelumnya kan harus download dulu offline translator gitu, biar bisa translate setidaknya. Dan menurut gue sangat baik banget kalau kalian bisa tahu lah kayak frasa-frasa dasar, kayak cara pesen atau gimana kita tanya mau kemana gitu, atau basic greetings gitu lah.
Aku bisa bahasa Prancis. Kosong. 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 Mungkin kita belajar yang dasar kali ya. Coba. Enggak, mager gua. Mager ya. Karena itu translator. Udah translate. Gue salah banget dia udah 113 negara, kita sama 14 ini ya. 14. Kita bisa bahasa banyak dia. Dikit doang. Coklat. Ini kayaknya kalorinya Hah? masih kayak coklat. Emang es coklat ya? Iya. Jadi kayaknya 600, punya gue juga 600. Ini kayak, ini gue beli itu. Enak. Baik. Enak sih. Menurut gue enak. Itu bawangnya. Enak. Jadi aku detox kopi karena biar gak terlalu capek badannya ya. Dan pas di Eritrea kita udah minum banyak banget kopi. Karena kopi kafeinnya tinggi banget. Guys, sini kita melewati European Quarter dan di sini salah satu pusatnya ramainya. Jadi kalau jalan dari tempat nginep kita tadi yang dekat pantai Las Soleis itu tadi sekitar berapa ya? 10 menitan. Dan sekarang kita mau jalan-jalan aja, explore city-nya buat nunjukin ke kalian suasana-suasana lokalnya di sini. Tapi mobil-mobil di sini tuh mobil-mobilnya keren-keren tau. Kayak Land Cruiser, Jadi impor langsung itu kan? mobil-mobil gede semua, iya. Jujur lebih safe kayak jalan berdua gitu dibanding sendirian. Iyalah. Udah pasti sih, obvious banget. Tuh di atas tuh ada bendera-bendera kecil. Iya. Dan guys, kita di sini kita benar-benar independen, kita sendirian. Nggak pakai tour ya? Pakai guide. Jadi kita benar-benar jalan sendiri, pengen get lost sendiri tanpa ada guide-guide-nya. Emang Benar-benar. nggak butuh juga sih. Karena nggak butuh, karena visanya juga gampang dan Pakai e-visa. kita bisa personal tanpa ada bantuan-bantuan tour lokal di sini. Dan kebetulan visanya negaranya murah. Cukup kecil. Ya, negara kecil banget. Salah satu yang terkecil mungkin di Eropa, Di Eropa. salah satu yang terkecil di Afrika. Gara-gara kita ke European jadi mikirnya di Eropa. Nah, di sini tuh ada satu tulisan Djibouti, kayak Love Djibouti gitulah. Nah, Djibouti, Afrika. Ketutupan tau sama ini, Pohonnya. ketutupan Ini pohon. ada naskah. Oke guys, jadi kita lagi jalan-jalan di city center dari Djibouti dan kebetulan kita nemu ada tempat namanya Odeon. Dan Odeon ini sebenarnya adalah salah satu merek bioskop yang ada di Eropa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah ke UK atau Prancis, pasti pernah lihat bioskop yang namanya Odeon juga. Jadi ini salah satu peninggalan dari zaman-zaman Prancis mungkin atau mungkin ya sisa dari suatu company Prancis gitu ya. Tapi saya udah tutup. Di kotanya ini kayak lumayan berantakan ya, kayak ini yang ramenya banget. Jadi kayak banyak angkot-angkot, taksi, mobil-mobil pribadi. Tapi masih safe banget buat jalan kaki di sini. Karena ya sesekali tuh ada warga lokal yang nyapa, kayak sapa-sapa lah kayak biasa. Terus lumayan panas sih ya. Sekarang tuh katanya high season, dimana nggak terlalu panas. Aku lihatnya tuh di antara Oktober sampai ke Maret gitu, karena anginnya masih lumayan oke. Kalau misalnya kalian perginya itu di selain bulan itu panas banget. Apalagi di Afrika gini tuh beneran panas sih. Afrika panas guys, sangat-sangat panas. Dan Djibouti ini salah satu negara yang mungkin udah deket ekuator juga, deket di bawahnya.
Makanya jangan pernah kesini waktu summer aja. Nih kayak di Indonesia kan, angkot-angkot kalau misalnya stop di pinggir-pinggir kayak gini, pinggir-pinggir jalan, yang bikin macetnya sebenarnya. Ini bagus ini Djibouti. Gue mau sini. Paham juga dengan orang lokal. Depan ini ada foto Djibouti, tulisan Djibouti. Ramai banget. Ini yang lebih bagus ya. Dari tadi kita jalan di sini tuh banyak banget yang kayak ini fuel gas station gitu. Di belakang tadi ada 2, sini ada 1. Banyak banget, kayak jaraknya deket-deketan semua. Mungkin karena banyak kapal minyak juga di sini berlabuh, jadi stoknya banyak. Dan sepanjang di perjalanan tadi ya, waktu kita foto di Djibouti tadi, itu banyak cewek-cewek ya, orang lokal. Kayak turis, iya. Banyak yang nyapa gitu-gitu. Nyapa, iya. Tapi karena mungkin yang kita jelas turis gitu. Iya, kayak kelihatan turis. Tapi bener-bener kayak dikira Cina terus sih. Ya, Apa tapi yang emang jalan? ya, di sebagian besar ini kayak kalau emang lagi turis gitu, Cina. misalnya East Asian gitu ya, ya pasti kiranya Cina. Udah terbiasa juga sih. Di sini kalau transport tuh nggak ada yang online gitu. Jadi kalau kalian mau pergi kemana-mana mungkin bisa rental mobil atau naik angkot-angkot. Cuman ya bisa bahasa Prancis ya. Kalau kalian nggak bisa susah banget mau nego-negonya. Terus sebenarnya ada motor, cuman pasti turis nggak bisa naik. Udah itu doang sih transportnya. Ini bus gitu ya. Ya bus juga ada, bus angkot. Kebanyakan itu sih ya. Beginilah kalau traveling ke negara yang non turis, jadi kayak kalian nggak bakal bisa ngelihat fasilitas turis terlalu banyak di tempat ini. Benar-benar susah. Nah, jadi di kanannya ada gereja. Pas ini di hari Minggu ya, jadi kayak ini gereja Katolik di sini. Mostly mereka ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, mirip-mirip sama di Eritrea. Cuma kayak mostly sini lebih banyak Muslimnya. Tapi ya bukan cuma bahasa Prancis ya, tapi di sini orang-orang bisa bahasa Somalia juga. Bahasa Arab. Arab itu ya, Arab Somalia, Arab lokal di sini. Kayak aksennya tuh beda dengan yang di Arab aslinya gitu. Cuman mereka masih ngerti sih harusnya. Guys, kita udah sampai di Place de Serpent. Jadi ini tuh banyak kedutaan-kedutaan gitu. Jadi ada kerjaan yang mesti kurus di kedutaan. Kalian jalan-jalan lihat kota nih. Sama di situ ada taman-taman tuh namanya kayak gini. Itu namanya Place de Tokyo. Karena tuh dia namanya sesuai dengan yang embassy militer yang ada di sini. Kayak ada yang Istanbul juga ada. Baru 2 sih kita lihat. Ya ini situasi jalanannya lumayan padat, rame. Tuh kalau depan sana tuh kawasan-kawasan elit yang banyak rumah makan mewah, kafe-kafe, hotel-hotel mewah. Ya ini lebih sepi ya, nggak ada mobil-mobil yang lewat terlalu banyak. Ini ada hotel juga. Sini nggak ada apa ya? Hotel chain itu dikit banget pilihannya, paling Kempinski sama Sheraton doang. Sisanya nggak ada. Cuma 2 itu doang yang berani masuk. Guys, karena panas banget, jadi kita balik ke guest house dulu sambil kita lewat ke pantai Soleis di depan guest house kita. Sebenarnya di sini tuh juga terkenal sama diving atau snorkelingnya gitu, cuman pasti mahal banget.
Dan di sini juga kayak lautnya nggak terlalu bagus gitu. Yang depan-depan sini ya. Cuman dia kalau mau diving atau snorkeling itu di tempat lain kayak masih naik kapal gitu. Ya di sini bener-bener kayak mesti cari tempat buat rekam, kayak di mana-mana tuh banyak banget military post gitu. Sama ini di area pantai itu agak bau gitu, kayak bau laut. Nah, welcome. Pantai Soleis namanya. Sebenarnya agak surut dikit airnya. Pantainya surut ya. Di pantai-pantai itu banyak burung-burung camar. Burung-burung camarnya gede-gede banget. Dan kalau kita lurus ke depan sana, itu udah Yaman. Dan di sebelah kanan itu udah daerah Somalia. Kita di daerah-daerah udah deket-deket daerah konflik banget ini, makanya banyak pos militer. Di sini juga pohon-pohonnya dikit banget. Banyak orang nongkrong tuh di pinggir di kanan. Dan panas. Suhunya bisa 30 ini. Ini kalau summer itu jauh lebih panas lagi, guys. Jadi di dekat guest house tempat kita nginep di sini tuh ada kayak rel kereta api, di mana kayak dia menghubungkan antara kota-kota yang ada di Djibouti. Tapi memang kota-kotanya nggak terlalu banyak. Ini kita bakal melewati yang sebelah kanan. Jadi view-nya benar-benar view laut gitu. Nah itu guest house kita tuh, sebelah sana. Jadi kita ngadem dulu karena panas banget. Nah ini dulunya tuh jalan kereta api. Kalau kalian lihat di peta, ini tuh masih ada jalurnya. Belum balik ke hotel, kita beli minum dulu. Di minimarket gas station. Yang dingin ya. Bukan air. Oh ini ya? Oh. Surga. Kali ya? Hah? Dua aja kan? Iya, 2 aja, satu-satu. Iya. Ini steak-steaknya. Enggak sih, steak-steaknya Eropa kayaknya. Oke guys, jadi kita keluar lagi sore ini. Karena tadi kita tidur sebentar. Istirahat sebentar lah, lagi panasnya tengah hari. Iya. Kita balik dulu sambil kita nunggu urusan visa juga buat ke Somalia. Adalah negara 115. Jadi pokoknya tadi kita ada ngurus-ngurus berkas buat ke negara 115 lah ya. Gitu. Dan kita sekarang main di area atas, di mana area atas ini tuh kebanyakan banyak kafe-kafe, resto dan lebih mewah, lebih eksklusif. Betul. Iya. Lebih menengah atas lah. Lebih menengah atas karena banyak hotel-hotel. Ya, hotel-hotel bagus lah. Ada Sheraton, semuanya di atas. Iya. Bagian utara. Dan mungkin lebih rapi dan lebih ini ya. Ya, di sini kayak tetap ada trotoar, cuman berdebu banget ya Afrika sini ya. Iya, kan dia gurun-gurun gitu ya. Gurun-gurun dan debu sih. Mau coba? Dan di sini. Oke guys, jadi sekarang kita udah beres semua kerjaan dan sekarang udah mau sore, udah mau sunset ya. Dan kita pergi ke area atas ini tuh lebih ada tempat-tempat kayak pelabuhan-pelabuhan dan kita bisa nonton sunset nanti. Dan kita sekarang mau ke kafe lagi buat makan. Kafe itu nongkrong makan lah karena itu lebih murah dibandingkan restoran. Karena restoran sini tuh mahal, porsi bisa 400-500 ribu. Dan tadi aku ada ketemu sempat sama satu guide di mana kayak dikasih tahu kenapa sih harga di sini tuh mahal-mahal banget ya. Jadi mahal-mahal
Karena ternyata di sini tuh ada monopoli dari pemerintahannya, di mana kayak perusahaan air, perusahaan listrik, perusahaan kayak susu, jus itu dikelola sama keluarga presiden sendiri bahkan. Jadi makanya itu yang membuat harga-harga di sini tuh lebih mahal dibandingkan tempat lain. Aku sama Daniel kira sebenarnya mahal itu gara-gara ada military base, di mana ya mereka untuk makanan-makanannya juga kayak internasional banget gitu kan. Tapi ternyata ya alasan utamanya adalah monopoli perusahaan di sini. Jadi benar-benar ini tuh menurutku salah satu negara termahal di Afrika, bahkan di dunia juga sih. Ada satu Drubinski yang ngomong itu termahal di dunia. Tapi beneran memang mahal banget. Bahkan transport juga. Iya, karena mahal. Transport mahal banget. Kita besok sebenarnya mau pergi ke Asa Lake, jadi sekarang kita masih nego-nego buat cari harga termurah lah ya. Gitu. Oke guys, dan ternyata nggak cuma fakta bahwa harga negara ini mahal karena emang dimonopolisi oleh keluarga presiden, tapi si presiden ini juga menetapkan tax yang sangat tinggi untuk produk-produk dari luar negeri. Jadi kalau misalnya kamu punya baju dari luar negeri yang mau diimpor ke Djibouti, itu kena taxnya bisa tinggi banget, bisa sampai 33%. Berarti ya sepertiga gitulah taxnya. Dan itu tinggi banget. Jadi tujuannya itu buat mengurangi impor dari luar negeri, biar orang-orang di Djibouti itu ya terpaksa beli produk-produk dari ya yang dibilang company swasta gitu, padahal ya punyanya si keluarga presiden. Ya, dan yang lebih uniknya lagi itu ternyata biarpun Djibouti ini dikenal sebagai negara yang dibilang demokratis, tapi biarpun dia ada pemilu setiap beberapa tahun, ternyata presidennya ini sudah menang 5 kali, dan dia sebenarnya bakal ada pemilu lagi tahun 2026, tapi dia diprediksi bakal menang lagi. Jadi ya bisa dibilang ada masalah dalam hal demokrasinya juga. Dan dari aspek etnografi, mungkin negara Djibouti ini juga lumayan multicultural karena dia ada 4 atau 3 suku utama. Yang pertama itu ada Somali, terus juga ada Arab, dan yang terakhir itu ada Afar ya namanya. Dan tentunya juga ada orang-orang imigran lainnya dari negara-negara yang punya military base ini. Jadi cukup diverse negaranya, biarpun cukup kecil. Dan tadi kita juga pernah ngobrol sama si taksi drivernya bahwa negara ini kecil juga ya. Jadi cuma ada 1 juta penduduk di negara ini. Jadi sore ini kita makan dulu di The Camel Coffee Shop, tapi dia tuh ada makanan berat gitu. Dari sini harganya kayak seporsi makanan bisa 100 sampai 200 ribuan. Ini masih oke lah ya. Kita dapat yang lumayan oke harganya. Jadi murah buat daerah ini, Pak. Ya, daerah ini lebih murah gitu. Dan aku dikasih tahu tadi sama orang juga kalau misalnya di sini ada beberapa toko atau bisnis yang nggak dicantumin di Google Maps gitu. Jadi kita lumayan susah cari infonya. Iya. Kayak cuma orang lokal doang yang tahu gitu loh, ada resto ini buka gitu. Kayak mereka bakal lebih private gitu dan susah cari info di Google Maps. Kita nunggu di sini udah kayak jadi penunggu. Jadi kita nunggu sekitar hampir sejam sih, dan dia pesen apa nih? Oreo frappe, dan datangnya tuh hampir sejam. Aku hari ini baru makan itu tadi. Pendau coklat iya. Cuman makan roti 1 dan lama banget ini ya. Lama banget ya masaknya. Hampir sejam guys. Kayaknya 1 orang doang kayaknya. Dan sore ini sebenarnya plan kita apa? Cuma lihat sunset nanti, terus kita balik karena besok pagi kita udah confirm mau pergi ke Asal. Asal itu intronya sedikit spoiler lah, kayak tempat terendah yang ada di Afrika, dan itu kayak ladang-ladang garam Iya, jadi gitu. kayak kalau tahu Dead Sea di daerah Jordan kayak gitu. Nah ini mirip kayak gitu juga, jadi kayak lautnya, bukan laut, danaunya tuh asin, banyak garamnya, dan dia cukup rendah gitu. Di bawah permukaan laut katanya. 100 meter. Iya. 100 meter maksudnya. Di bawah permukaan laut. Jadi menarik sih buat dikunjungi ya. Nanti next kita bakal ke sana. Ya. Dan Iya. turnya Kita pakai taksi ini. kita pakai taksi, jadi kita sewa taksi. mahal. Kita nego-nego guys. Jadi sebenarnya
banyak yang nawarin 350 berdua. 350 USD bisa berapa juta tuh? 5 juta. Mahal banget ya. Mahal banget Cuma 2 jam dari kotanya lah. 2 jam dari kota dan ngunjungi paling cuma beberapa tempat doang. Ini 1 jam doang paling sana. Iya, dan kita dapatnya jadinya 150 berarti sekitar 2 juta dibagi dua. Itu masih mahal Gak cuma. ada cara lain. Kita udah ngobrol sama orang dari tour company yang bantu visa kita, dan dia bilangnya itu udah harga yang sangat baik buat daerah sini. Ya, ambil aja karena kayaknya nggak bakal ngunjungin Djibouti lagi Iya. soon. Katanya juga apa? Harga bensinnya juga mahal di sini kan. Jadi kayak ya udah. Kalau misalnya lebih rendah lagi takutnya ya kasihan supirnya juga lah. Ya, itulah sedikit cerita Djibouti City Tour ya. Jadi sebenarnya kita fine-fine aja jalan-jalan di luar tadi ya. Aman kok. Aman kok. Ini banyak orang-orang yang bilang nih aman. Nah, jadi fun fact-nya, kita tuh udah 114 negara ini ya. Dan aku juga realize tadi dia bilang, katanya ini adalah satu-satunya negara di mana kita dapat panggilan nihao paling banyak. Iya, aku setuju. Hampir semua, ya. Hampir semua bakal bilang nihao-nihao itu. Dan kayaknya hampir 15-an kali sampai 20. Iya, lebih. Kayak hampir semua orang lah. Iya, hampir semua orang yang kita ketemuin pasti ngomong kayak gitu. Tapi ya yang penting itu ya ini bukan dalam hal bukan rasis gitu ya maksudnya. Tapi kayak yang mereka greet kita aja gitu rasanya. Iya, rasanya kayak grit aja. Karena hampir semua pasti grit sih. Iya. Kalau misalnya racism mungkin kayak Enggak sih. enggak ya. Maksudnya nadanya tuh nggak ada rasis gitu. Dan gue bayanginnya kayak di kampung mungkin kalau ada bule datang dipanggilnya Mister gitu, tapi mungkin dia bukan orang yang bisa bahasa Inggris, tapi ya dia asumsinya dia bisa bahasa Inggris kayak gitu lah. Video ini mungkin tayang di Maret ya. Kalau kalian mau lihat perjalanan dia juga banyak foto-foto. Kalian bisa Foto-foto aja. mampir ke dia ya. Gue udah encourage ya buat konten juga guys. Cuman aku udah bisa lakuin sebisa aku karena menurutku potensial banget. Jadi ya silakan DM dia. Kasih main. Jadi akhirnya makanan datang setelah hampir sejam. Ini ada spaghetti sama ayam gitu. Mari makan. Kita makannya sharing aja karena kebanyakan kita suka nggak habis kalau misalnya makan. Jadi kita sharing portion. Lu kan lebih suka kentang ya? Romantis banget makannya di satu piring ya. Dia kayak nggak kasih piring lagi. Tapi ini spagettinya bentuknya kayak mie sih. Ini kayak bolognese gitu. Kayak mie. BTW, nanti ada supermarket di dekat sini. Mau nggak kita mampir ke supermarket? Kalau ada Indomie kita beli. Boleh. Ya, gue pengen banget sih. Tapi Indomie guys. Jadi habis sunset gitu. Ya, maksudnya ada beli. Mungkin mampir dulu aja supermarket. Kalau lewat Dekat itu sini. aja. Oke. Kan biasanya di jalan. Kita butuh air bawah. Kalau dia nggak ada, kita bawa nggak ada air. Seporsi ini tuh 200 ribuan. Ya. 816 ya 200. Tapi enak. Aku belum makan guys dari pagi. Jadi di sini influence Italianya kurang banget ya. Thank you. Aku dikasih baget. Banyak banget. Banyak banget. Gila kan. Oh, reflect jatuh. Paling jatuh. Dikasih baget kan ini? Karena dia ada influence dari, sedangkan kalau kemarin di Eritrea influence dari Italia. Gitu. Jadi sekarang aku lagi nunggu di supermarket karena pengen beli snack-snack gitu. Jadi aku suruh si Daniel masuk karena kayak banyak barang bawaan ini mesti dititipin karena banyak paspor dan dokumen-dokumen lain gitu. Jadi kita tanya ya, soalnya tadi aku titip Indomie sama minum-minuman. Ya lebih ke mie instan sih karena di sini kayak pengen masak aja gitu biar lebih murah. Dan di sini ini tuh kayaknya supermarket yang paling gede di sini gitu dan barang-barangnya lumayan banyak sih. Nah setelah makan tadi udah belanja, si Daniel beli
jus sama Indomie. Nggak Indomie sih, maksudnya kayak mie instannya sini. Sekarang kita tuh maju ke area yang paling kayaknya lebih ke middle high gitulah areanya. Dan ada satu pantai namanya Heron Beach di depan ini untuk nonton sunset sebentar. Ini situasi jalanan di sore yang udah nggak terlalu panas dan lumayan banyak orang di sini. Nah, kita sampai di Heron Beach dan kita nonton sunset. Wow, rame ya, sunsetnya bagus. Ya, di sebelah kanan tuh ada Kempinski Hotel, itu kayak hotel termewah yang ada di sini. Dan di sini banyak kapal-kapal tanker, kapal-kapal kargo gitu. Ini tuh aku baca-baca review pantai yang salah satu yang terbagus di sini. Oh ya? Heron namanya. Oh, tadi ada burung heron. Oh iya. Di apa? Di pohon-pohon. Itu banyak kapal-kapal guys. Dan sunset. Ya, mengingatkan kita bahwa kita di posisi yang sangat strategis karena kita di salah satu titik tersempit di apa? Di Afrika. Bukan di Afrika. Maksudnya Di tersempit selat. di selatnya, ya. Di selat ini. Antara apa? Antara Gulf of Aden sama Laut Merah. iya. Jadi kalau lihat di peta dia ada kayak titik sempit antara Yemen sama Djibouti. Jadi makanya banyak military base ini juga. Iya, Karena untuk sangat strategis. mengamankan karena diapit oleh Yaman sama Somalia. Betul. Dan ya pasti dia pengen ya melindungi kargo-kargo yang bakal ke Suez juga. Betul. Tuh rame banget tuh yang berenang. Kayak airnya juga lumayan jernih sih. Lagi pasang. Ya lagi naik ya. Tadi pagi kan turun banget. Iya. Bagus sih buat foto. Guys, sore ini ditutupi dengan sunset yang lumayan bagus ya karena mataharinya bulat banget. Dan cuacanya nggak terlalu panas. Cuacanya nggak terlalu panas katanya. Dan enak sih sambil ngeliatin kehidupan warga lokal di sini. Kayak orang-orang enjoy banget tuh main kayak bola di air gitu. Sambil itu mataharinya gede banget sih, bulat banget. Dan lumayan merah. Iya. Dan itu depan-depan tuh banyak kapal-kapal itu guys. Terus itu ada yang lagi latihan. Lagi latihan apa? Latihan berenang. Oh iya. Latihan renang indah gitu ya? Kayak ya freestyle gitu. Iya, freestyle gitu. Kayak gaya gitu guys. Oke, jadi kita udah seharian, lumayan capek karena kita bangun jam berapa? 1, dan sekarang udah sore di sini. Jadi kita bakal closing Djibouti City Tour di sini. Semoga kalian dapat gambaran apa itu negara Djibouti ya. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu, aku yakin juga. Dan thank you for watching. Kira-kira rekomendasi nggak? Kalau kalian keliling dunia rekomendasi sih, udah wajib. Karena cukup unik juga ya. Unik kan? Unik. Maksudnya saking banyaknya base militer di sini, itu cukup unik sih. Iya. Kayak negara di mana satu-satunya negara di mana ada 5 pangkalan militer cuma di Djibouti, nggak ada di tempat lain. Karena untuk menjaga selat itu. Udah, itu doang sih. Thank you for watching guys, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita bakal ke asal besok. Itu titik terendah di Afrika, jadi unik-unik sih. Bye. Bye.